kita membicarakan yaitu menentukan jarak antara titik dan bidang di dalam ruang. Kalau kita punya pertemuan sebelumnya, itu kita membicarakan jarak antara titik dan garis. Untuk menentukan jarak antara titik dan bidang, di sini nanti kita harus pahami konsep dulu. Ada konsep yang kita akan pakai, yaitu konsep sebelumnya tentang jarak antara titik dan garis. Jadi coba kita pahami konsep bagaimana menentukan jarak antara titik A dengan bidang alfa. Di sini yang perlu diingat, dipahami dulu bahwa di garis itu ada terletak titik-titik. Jadi kalau ini ada garis, di garis ini ada terletak titik-titik. Misalnya di sini terletak ada titik A, atau di sini juga ada terletak titik. Jadi di garis ada terletak titik. Kemudian berikutnya, pemahaman berikutnya di bidang. Di bidang ini ada terletak garis-garis. Jadi di bidang ada terletak garis-garis. Jadi nanti ada terletak garis. Di garis ada terletak titik. Jadi pada bidang ada terletak titik dan garis. Oke, nah sekarang kalau saya mau menentukan jarak antara titik A dengan bidang alfa. Karena tadi di bidang ada terletak garis, Ibu misalkan di bidang alfa ini yaitu terletak garis G. Ibu buat di sini misalnya ini ada terletak garis G. Misal garis G ini terletak di bidang alfa, karena garis G dia terletak di bidang alfa, jarak titik A ke bidang alfa itu akan sama dengan jarak titik A ke garis G. Jadi sekali lagi, di bidang ada terletak garis. Misalkan ini garis G. Kemudian saya mau menentukan jarak titik A ke bidang alfa. Karena garis G terletak di bidang alfa, maka jarak titik A ke bidang alfa akan sama dengan jarak titik A ke garis G. Jadi nanti akan sama dengan jarak titik A ke garis G. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari cara menentukan jarak titik ke garis, yaitu dengan cara saya membuat garis melalui titik A harus tegak lurus dengan garis G. Jadi saya buat tegak lurus dengan garis G. Misalnya ini keterangannya tegak lurus. Ini beri nama misalnya titik B. Oke, kalau begitu saya sudah dapat jarak antara titik A dan bidang alfa. Berarti di sini adalah panjang AB. Dari sini jarak antara titik A dan bidang alfa adalah panjang AB. Oke, jadi ini pemahaman konsep bagaimana saya menentukan jarak antara titik dan bidang. Kita ada menggunakan konsep sebelumnya yaitu jarak antara titik ke garis. Oke, seperti itu. Lanjut memberikan contoh di sini, misalnya kita disuruh menentukan jarak titik A ke bidang BCGF. Di sini ada kubus namanya ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Saya disuruh menentukan jarak titik A ke bidang BCGF. Jarak titik A ke bidang BCGF, ini bidang yang ada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Jaraknya itu berapa? Tadi pemahaman kita untuk menentukan jarak titik ke bidang, kita lihat di bidang. Di bidang ini ada terletak garis. Kalau sudah, kita buat jarak titik ke garis. Jadi misalnya di sini saya mau ambil garis BF. Garis BF ini kan terletak di bidang. Nah, kemudian kita lihat titik A, jarak titik A ke bidang ke garis BF ini kan harus tegak lurus. Jelas di sini kan kita lihat tegak lurusnya di titik B, ya. Jadi titik B. Jadi kita buat garis BF ini terletak di bidang BCGF. Kemudian karena garis dia terletak di bidang BCGF, jarak titik A ke bidang BCGF akan sama dengan yaitu jarak titik A ke garis BF. Nah, jarak harus tegak lurus, jelas dia tegak lurus di titik B.
B. Sehingga di sini ini sederhana saja, jarak titik A ke bidang BCGF adalah, berarti di sini sama saja dengan panjang AB karena dia tegak lurus dengan garis BF. Jadi tidak lain panjang AB. Panjang AB kita sudah tahu, kubus ini panjangnya 8, berarti panjang AB adalah 8 cm. Seperti itu. Lanjut memberikan contoh lagi, masih sama, kubus di sini panjangnya 8 cm. Kita disuruh menentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Jarak titik E ke bidang BDHF, berarti ini bidang BDHF-nya. Oke, jarak titik E ke bidang BDHF. Caranya di sini yaitu di bidang BDHF ini kan ada terletak garis-garis, ada garis BD, ada garis BF, ada HF, ada DH, ada juga yang bagian tengah ini garis ya, yang tegak ini, di sini juga ada garis. Jadi di bidang ini ada banyak garis. Kita pilih garis yang tepat, yang sesuai dengan posisi dari titik E. Jadi kalau pilih titik E, jarak titik E ke bidang BDHF pasti akan sesuainya dengan garis HF. Jadi garis HF ini nanti jarak titik E ke bidang BDHF. Garis yang tepat di sini kita lihat yaitu garis HF. Sehingga di sini kita kasih keterangan karena garis HF terletak pada bidang BDHF, maka jarak titik E ke bidang BDHF itu akan sama dengan jarak titik E ke garis HF. Ini yang harus kita cari. Jadi jarak titik E ke bidang BDHF, karena garis HF terletak di bidang, jarak titik E ke bidang akan sama saja jarak titik E ke garis HF. Kita cari ini, jarak titik E ke garis HF. Kita sudah memahami ini di pertemuan sebelumnya. Jarak titik E ke garis HF berarti kita perhatikan segitiga HEF. Jadi di sini saya harus perhatikan segitiga HEF. Sekarang kita lihat segitiga HEF ini segitiga yang bagaimana? Kita lihat panjang HE, panjang EF ini kan sama, yaitu 8 cm. Jadi di situ panjang HE akan sama dengan panjang EF, yaitu panjangnya 8 cm. Kalau panjang HF di sini, HF-nya itu tidak lain panjang diagonal sisi. Di kubus panjang diagonal sisi itu rumusnya A akar 2. Kita tinggal mengganti A-nya itu dengan 8, berarti 8 akar 2 cm. Oh, 2 panjang tusuknya sama, berarti ini dia segitiga sama kaki. Sehingga di sini keterangannya segitiga HEF segitiga sama kaki. Kalau sudah, kita gambarnya bawa keluar, kita sudah tahu segitiganya sama kaki karena panjang 2 tusuk di sini ya, HE dengan EF ini sama, yaitu di sini 8, berarti ini titik E, ini H, ini F. Panjang HE 8, panjang EF juga 8. HF-nya yaitu 8 akar 2. Oke, kalau sudah tujuan kita mau mencari jarak titik E ke garis HF. Jarak titik E ke garis HF, jarak itu harus tegak lurus. Sehingga di sini jarak dari titik E ke garis HF harus tegak lurus. Karena ini kakinya sama, pasti jaraknya itu nanti letaknya posisinya pasti di tengah-tengah di sini. Di sini ini tegak lurus. Kita beri nama di sini adalah
Sehingga kita dapat jarak titik E ke garis HF. Jadi jarak titik E ke garis HF adalah panjang ES. Ini yang harus kita cari, panjang ES-nya berapa. Untuk mencari panjang ES sederhana saja. Berarti saya harus perhatikan segitiganya harus siku-siku. Bisa segitiga ESF, bisa segitiga ESH. Salah satu saya perhatikan segitiga ESF, siku-siku di S. Oke, kalau sudah kita pakai teorema Pythagoras, kita bisa langsung di sini saja karena ini panjang seluruhnya adalah 8 akar 2. HS dengan SF ini sama. HS itu sama panjang dengan SF. Seluruhnya 8 akar 2, berarti setengah dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2, sehingga panjang SF ini adalah 4 akar 2. HS juga 4 akar 2. Tujuan kita mau cari panjang ES, berarti kita pakai Pythagoras, teorema Pythagoras, yang mana di sini kita lihat ini siku-siku, ini sisi yang paling panjang. Pasti nanti ES kuadrat itu ditambah dengan ini SF kuadrat akan sama dengan EF kuadrat. Kita tinggal mengganti, ES-nya kita mau mencari dia, SF-nya ganti 4 akar 2 dikuadratkan, EF-nya adalah 8 kuadrat. Hitung biasa, S kuadrat 4 akar 2 kuadrat 16 kali 2 30, 28 kuadrat 64, berarti ES kuadrat 64 tetap, ini pindah di sebelah jadi kurang 32. ES kuadrat sama dengan 64 kurang 32, 32. ES itu berarti akar 32. Akar 32 kita sederhanakan dia. Tidak lain dari 16 kali 2. Salah satu harus akar kuadrat murni. Sehingga ES akar 16 kali akar 2. Kita dapat akar 16 4, akar 2-nya tetap. Jadi saya sudah dapat panjang ES adalah 4 akar 2. Contoh berikut yaitu yang C. Kita masih sama, di sini kubus panjangnya 8 cm. Kita mau menentukan jarak titik E ke bidang BDG. Jarak titik E ke bidang BDG. Bidang di sini berupa segitiga. Di sini kita menentukan jarak titik ke bidang. Yang kita harus perhatikan, di bidang ini, bidang BDG ini ada terletak garis. Ada garis BD, ada garis BG, ada garis BG. Selain 3 garis ini, ada lagi garis yang lain. Kita lihat di sini, BD ini panjang diagonal alas ya, sisi. Kalau ibu buat lagi AC ini, tidak lain juga panjang diagonal sisi yang bagian alas. Ini dia berpotongan di sini adalah di titik misalnya E. Kemudian kalau ibu hubungkan dengan garis ini ya, EG atau GE, di sini garis GE dia terletak pada bidang BDG. Jadi selain bidang BDG ini ada terletak garis BD, garis BG, garis DG, ada terletak garis lagi yaitu garis GE. Di sini kita lihat posisi titik E dengan bidang BDG. Di bidang kita pilih garis. Garis yang kita pilih itu harus tepat. Yang tepat yaitu garis GE. Jadi kalau DG tidak tepat jarak titik E, lihat posisinya titik E dengan garis yang ada di bidang. Nanti posisi yang tepat itu adalah garis GE ini. Jadi di sini garis GE ini karena dia terletak pada bidang BDG, maka jarak titik E ke bidang BDG ini akan sama dengan jarak titik E ke garis GE. Jadi kita mencari di sini sama saja jarak titik E ke bidang BDG itu sama saja dengan
jarak titik E ke garis EG. Ini. Jadi sekarang kita mencari jarak titik E ke garis EG. Berarti saya mau mencari jarak titik E ke garis EG, saya harus perhatikan segitiga. Oh maaf, ini titik E ke, titiknya bukan E ya, karena sudah sama. Kita ganti titiknya adalah S. Di sini kita ganti karena ada titik lain, ini sudah ada E, jadi ini sama aja dengan SG. Jarak titik E ke garis SG. Berarti saya harus perhatikan yaitu segitiga. Segitiganya berarti ESG. ESG. Nanti kita hubungkan ini segitiga ESG. Kita nanti bisa tahu segitiga ESG ini segitiga yang bagaimana, sama kaki kah, atau sama sisi kah, atau siku-siku kah. Kita mencari panjangnya masing-masing. Jadi kita mencari panjangnya EG ini berapa, SG ini berapa, ES ini berapa. Kita bisa mencari, kalau EG kita sudah tahu dia panjang diagonal. Jadi EG itu tidak lain panjang diagonal sisi, yaitu 8 akar 2. Sekarang kita lihat SG dengan SE ini sama panjang atau tidak. Jelas di sini SG dengan S ini sama panjang. Jadi nanti di situ SG akan sama panjang dengan SE. Karena dia ini sama panjang, berarti nanti dia adalah, tapi kita cari panjangnya dulu. Kita cari panjangnya dulu apakah nanti sama dengan GE atau tidak. Jadi keterangannya jelas SG sama panjang dengan SE. Kita cari panjangnya itu berapa? Kita cari mudah saja, kita perhatikan segitiga di sini. Misalnya kita mau cari GS. Ya, segitiga yang saya harus perhatikan GSC, siku-siku di C. Berarti untuk itu saya perhatikan segitiga GSC, siku-siku di C. Gambar boleh bawa keluar seperti ini. Ini sudut C-nya, ini S-nya, ini G-nya. Panjang CG kita sudah tahu, kubus panjangnya 8. SC ini kalau kita lihat SC akan sama panjang dengan AS. Jadi di situ SC sama panjang dengan AS, tidak lain setengah dari panjang AC. Setengah dari panjang AC ini seluruhnya. Kita sudah tahu AC itu panjang diagonal sisi, yaitu panjangnya, kalau ini 8, ini 8, pasti AC itu adalah 8 akar 2. Sehingga kita dapat setengah kali 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Oke, saya dapat panjang SC 4 akar 2. Saya isi di sini, ini 4 akar 2. Ini bisa dicari pakai Pitagoras. Jadi dapatnya yaitu 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat akan sama dengan SG kuadrat. Tidak lain, ini 64, ini 32, ini tetap SG kuadrat. Tidak lain saya dapat SG kuadrat 64 tambah 32 yaitu 96. Berarti SG kuadrat sama dengan 96, SG berarti akar 96. Akar 96 kita bisa buat ekornya 6 bisa bagi 2 berarti 48, bisa bagi 2 lagi 24, bagi 2 lagi 12, bagi 2 6. Ini kita dapat, ini semua kalau kita kali 16, berarti 16 kali 6, karena akar 16 itu 4, sehingga dia sudah salah satu kuadrat, akar kuadrat murni, berarti dari 16 kali 6. Oke, saya dapat akar 16 kali akar 6, SG-nya akar 16 itu 4, akar 6-nya tetap. Ini panjang SG, jadi saya sudah dapat panjang SG itu adalah 4 akar 6. Berarti isi di sini 4 akar 6. Kalau begitu, tadi panjang EG-nya 8 akar 2, ES-nya 4 akar 6, SG juga 4 akar 6, berarti dia segitiga
segitiga sama kaki karena dua panjang rusuknya itu sama. Jadi nanti segitiga yaitu ESG segitiga sama kaki. Oke, kalau sudah gambar boleh bawa keluar. Seperti ini. Ini sama kaki ya, yang kakinya sama ES dengan SG. Berarti ini titiknya S, ini E, ini G. Panjang SE dengan SG sama. SE dengan SG sama, yaitu 4/6. Ini juga 4/6. Sedangkan IG-nya mana? IG-nya 8/2. 8/2. Kalau sudah, tujuan kita tadi mencari jarak titik E ke garis SG. Jarak titik E ke garis SG. Jarak titik ke garis harus tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat. Ini panjangnya 8/2, ini 4/6, tidak sama. Sehingga jaraknya bukan di tengah-tengah. Kecuali seperti ini. Kalau ini dengan ini sama kaki, jaraknya pasti nanti di tengah-tengah. Karena di sini ditanya jarak titik E ke garis DS, berarti kita lihat ini panjangnya dengan ini beda. Berarti jaraknya jangan kita buat di tengah-tengah, kita buat saja keterangan ini tegak lurus di sini. Kasih nama misalnya R. Nah, kalau begitu jarak titik E ke garis DS adalah tidak lain karena sudah tegak lurus adalah panjang ER. Ini yang harus saya cari. Panjang ER ini berapa? Saya bisa mencari ini dengan bantuan luas segitiga. Saya harus cari luas segitiga dari SEG. Luas segitiga SEG. Tidak lain rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Sedangkan ini tinggi segitiga, tapi ini kita mau cari. Kita bisa cari dengan bantuan ini. Segitiga ini kan sama kaki. Kalau saya buat di tengah-tengah, pasti ini dia sebagai tinggi segitiga karena kakinya sama. Ibu beri nama misalnya di sini T. Berarti ST ini tinggi segitiga. Saya bisa cari. Nanti saya pakai keterangan setengah kali. Alasnya berarti EG. Alasnya EG. Tingginya adalah ST. Tingginya bisa dicari, kita bisa cari, kita perhatikan segitiga ini STG. Panjang ini sudah ada, TG bisa dicari, seluruhnya 8/2, berarti TG akan sama dengan PT, berarti di sini panjangnya adalah 4/2. Kita cari ini ST, jadi saya akan cari yaitu ST. Ini siku-siku di sini, berarti ini yang paling panjang ya. Teorema Pitagoras nanti menjadi ST kuadrat ditambah ini 4/2 dikuadratkan akan sama dengan yaitu ini 4/6 dikuadratkan. Kita hitung ini ST kuadrat tambah 4/2 kuadrat itu 32. Ini 4 kali 4 16, 16 kali 6 96. Jadi 4 kali 4 16, 16 kali 6 36 396. Berarti ST kuadrat sama dengan 96. Ini pindah di sebelah jadi 32. ST kuadrat 96 kurang 32 4. 9 kurang 3 6. Berarti saya dapat ST akar 64. Akar 64 adalah 8. Sehingga saya dapat ST ini tinggi ini adalah 8 cm. Sehingga kita bisa cari luas segitiga. Luas segitiga di sini berarti setengah alas kali tinggi. Ini alas, ini tinggi. Alasnya tidak lain ini EG yang panjangnya 8/2. Saya kali ST-nya sudah dapat yaitu 8. 8 kali setengah itu 4. 4 kali 8 32. Berarti 32/2. Ini adalah luas segitiga SG. Satuannya cm persegi. Kalau sudah, tujuan kita bukan mencari luas segitiga, tapi tujuan kita mencari panjang
Ini dicari panjang ER. Berarti saya pakai lagi rumus luas segitiga. Karena di sini ER-nya sebagai tinggi segitiga. Luas segitiga EGS tidak lain setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali. Karena yang kita mau cari ER dia sebagai tinggi, berarti tingginya ibu kasih keterangan adalah ER. Alasnya, kalau ini tinggi berarti alasnya adalah SG. Sehingga setengah kali SG-nya kasih masuk. SG-nya tidak lain 4 akar 6. ER-nya kita mau cari tetap. Luas segitiganya sudah ada. Ini 32 akar 2. Kalau sudah kita sederhana 32 akar 2 sama dengan setengah kali 4 itu 2. 2 akar 6 ER. Di sini 2 akar 6 ER akan sama dengan 32 akar 2. ER-nya berarti sama dengan kanan bagi kiri. 32 akar 2 bagi dengan 2 akar 6. Saya dapat 32 bagi 2 adalah 16 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan karena penyebutnya akar 6, kita kali dengan akar 6 per akar 6. Tidak lain ER-nya sama dengan 16 tetap. Akar 2 kali akar 6 itu akar 12. Akar 6 kali akar 6 itu 6. Kita bisa sederhana 16 dengan 6 ini bisa bagi 2. Ini 8 di bawah 3 kali akar 12. Akar 12 bisa sederhana. Akar 12 itu tidak lain dari akar 4 kali 3. Akar 4 2, berarti 2 akar 3. Saya ganti di sini. Oh, berarti ER-nya sama dengan 8 per 3 kali akar 12 ganti 2 akar 3. Saya dapat 8 kali 2, 16 bagi 3 akar 3. Jadi inilah panjang ER yang kita cari tadi. Memberikan contoh terakhir. Contoh terakhir ini masih sama, kita pakai kubus yang panjangnya 8 cm. Saya mau menentukan jarak titik C ke bidang BDG. Masih sama, hanya di sini tadi jarak titik E ke bidang BDG. Sekarang jarak titik C ke bidang BDG. Cara menentukan jarak titik C ke bidang BDG, kita lihat di bidang BDG ini. Di bidang BDG ini nanti ada terletak garis. Garis yang kita bisa lihat ada garis BD, ada garis BG, ada garis DG. Tapi ada satu garis lagi yaitu garis GS. Jarak titik C ke bidang BDG, kita pilih garis yang tepat di sini. Nanti garis yang tepat itu adalah garis GS dengan posisi dengan titik C ya. Nanti garis yang tepat yang kita pilih adalah garis GS. Sehingga di sini karena garis GS ini terletak di bidang BDG, maka jarak titik C ke bidang BDG akan sama dengan jarak titik C ke garis SG. Jadi yang kita cari sekarang adalah jarak titik C ke garis SG. Ini yang saya akan cari. Jarak titik C ke garis SG. Berarti saya harus memperhatikan segitiga CGS. Jadi perhatikan segitiga CGS. Oke, segitiga CGS ini kita langsung bisa lihat. Ini jelas dia siku-siku di C. Berarti segitiga CGS sudah kita tahu siku-siku di C. Tinggal kita gambar bawah keluar. Di sini siku-sikunya di C, ini S, ini G. Panjang CG itu 8. SC ini tadi kita sudah cari. SC itu tidak lain setengah dari panjang AC seluruhnya. Setengah kali panjang AC tadi panjang diagonal sisi 8 akar 2. Kita dapat 4 akar 2 setengah kali 8. Jadi SC sudah tahu di sini 4 akar 2. Kalau sudah, saya harus mencari SG pakai Pitagoras. Berarti saya dapat SG kuadrat akan berasal dari 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. SG kuadrat tidak lain 4 akar 2 kuadrat 32 ya. 32 tambah 64. SG
SG kuadrat, ini jumlah dia 96, SG tidak lain akar 96. Tadi kita sudah cari akar 96 itu adalah dari 16 kali 6, yaitu 4 akar 6. Ini adalah panjang SG. Kalau sudah, tujuan kita mau cari jarak titik C ke garis GS. Jarak titik C ke garis GS. Sekarang jarak titik ke garis SG. Jadi ini tadi sudah dapat, yaitu 4 akar 6 ya. Jarak titik ke garis harus tegak lurus. Karena kita lihat, ini panjangnya 4 akar 2, ini 8, tidak sama. Kalau dia sama, kita buat dia tegak lurusnya di tengah-tengah. Tapi karena ini tidak sama, kita kasih keterangan saja, ini tegak lurus. Kasih nama di sini misalnya titik R. Oke, jadi di sini jarak titik C ke garis SG berarti panjang CR. Jarak titik C ke garis SG itu berarti adalah panjang CR. Ini yang kita mau cari. Panjang CR ini sama dengan berapa? Kita cari pakai luas segitiga, sama dengan tadi. Luas segitiga dari segitiga SCG. Karena dia segitiganya siku-siku, mudah sekali ini. Ini rumusnya setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali alasnya ini, tingginya ini, karena di sini siku-siku. Jadi alasnya adalah 4 akar 2. Tingginya berarti ini 8. Hitung biasa saya dapat 4 kali setengah 2. 2 kali 8 16. Berarti 16 akar 2. Satuannya cm persegi. Ini luas dari segitiga SCG. Oke, kalau sudah, kita tujuannya mau cari panjang CR. CR ini juga sebagai tinggi segitiga. Kalau ini tinggi berarti ini alas. Berarti kita cari lagi. Luas segitiga SCG sama dengan rumusnya setengah alas kali tinggi, yaitu setengah kali. Karena kita tujuannya mau cari CR, CR ini sebagai tinggi segitiga, berarti CR sebagai tinggi segitiga, alasnya berarti SG. SG di sini isi SG. Tinggal kita masukkan setengah kali. SG-nya itu 4 akar 6. CR-nya mau dicari. Luas segitiga kita sudah dapat, yaitu 16 akar 2. Kita sederhana saja. Ini kali setengah kali 4 2, berarti 2 akar 6 CR. Ini sama saja 2 akar 6 CR sama dengan 16 akar 2. Berarti CR sama dengan kanan bagi kiri. 16 akar 2 bagi 2 akar 6. Tidak lain 16 bagi 2, 8 akar 2 per akar 6. Karena penyebut akar kita rasionalkan dia. Kali akar 6 per akar 6. Saya dapat CR sama dengan 8 tetap. Akar 2 kali akar 6, akar 12. Di bawah akar 6 kali akar 6, 6. Tidak lain CR 8 bagi 6. Ini bisa sederhana 4 per 3 ya, bagi 2. 4 per 3. Akar 12-nya bisa ganti. Tadi akar 12 itu dari akar 4 kali 3. Akar 4 berarti 2 akar 3. Ganti dia 2 akar 3. Sehingga saya dapat hasil yaitu 4 kali 2, 8. Penyebutnya 3, akar 3 tetap. Oke. Sehingga saya dapat panjang CR-nya adalah 8 per 3 akar 3 cm. Demikian pembelajaran kita untuk pertemuan yang keempat tentang bagaimana menentukan jarak antara titik dan bidang di dalam ruang. Terima kasih.